perhatian. Video ini berisi alur cerita yang belum diverifikasi dan bersifat subjektif. Beberapa kontennya di luar pengakuan ilmiah arus utama. Jika Anda merasa memiliki pandangan yang berbeda, harap ditonton secara rasional sebagai cerita. Terima kasih. Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini selain membahas sejenak tentang kemungkinan adanya manusia purba yang mungkin pernah hidup di Antartika sejak dahulu kala, Mata Ketiga juga akan menyajikan sebuah penemuan yang akan menjungkir balikan sejarah manusia. Pasalnya bukan hanya mungkin bisa membuktikan bahwa mitos dan legenda bangsa Maya itu benar adanya, bahkan bisa membuktikan bukti aktual akan keberadaan manusia raksasa dalam mitos di seluruh dunia. Dalam mitologi bangsa Maya, mereka sama sekali bukan penduduk asli benua Amerika. Nenek moyang mereka ternyata tinggal di tempat yang disebut Tanah Putih, merujuk pada hamparan salju. Daerah di sekelilingnya adalah air dan lingkungan yang sangat keras. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan perahu, kemudian terus berpindah-pindah, hingga akhirnya sampailah ke Maya. Dan yang paling menakjubkan adalah, coba perhatikan peta di layar video, yaitu kutub selatan di sebelah Amerika Selatan. Di sini sesuai dengan gambaran Tanah Putih dan sekitarnya dikelilingi oleh air, sekaligus lingkungan yang sangat keras. Oleh karena itu banyak ilmuwan yang berpendapat, mungkinkah nenek moyang bangsa Maya mendayung perahu dari Antartika dan menuju ke utara Maya? Menurut survei yang dilakukan oleh Pusat Glasiologi Universitas Bristol, bahwa lapisan es Antartika tidak selalu tampak seperti sekarang, meliputi wilayah yang begitu luas. Gambar berikut menunjukkan perluasan lapisan es Antartika secara kontinu pada sekitar 20.000 tahun yang lalu. Artinya 20.000 tahun yang lalu masih ada pinggiran Antartika yang tidak sepenuhnya ditutupi es. Dan sejak puluhan ribu tahun lalu itu, mungkin ada manusia yang tinggal di sana, tetapi sebagaimana legenda bangsa Maya, lingkungan tempat itu sangat buruk, yang membuat mereka berusaha bertahan hidup dalam lingkungan yang keras, tetapi kemudian lapisan es menjadi semakin lebar. Nenek moyang bangsa Maya ini menjadi semakin tidak mampu bertahan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan Antartika dengan menggunakan perahu dan mendarat di samping benua Amerika Selatan. Menariknya, meski di era sekarang, banyak ilmuwan lebih memilih mendarat di area ini saat menjelajahi Antartika, padahal mereka dapat menggunakan pesawat terbang dan kapal laut. Namun dalam konsep-konsep orang pada umumnya, nenek moyang bangsa Maya puluhan ribu tahun silam itu masih berupa masyarakat primitif. Lantas bagaimana mungkin mereka menggunakan kapal untuk berlayar melintasi lautan? Berikutnya, materi yang ingin disampaikan Mata Ketiga selanjutnya mungkin akan menjungkir balikan pengetahuan orang-orang. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sebenarnya sudah ada manusia dengan peradaban yang sangat maju. Mereka mungkin sudah belajar membuat kapal. Pada 2008 di Gua Denisova, Siberia Selatan, arkeolog menemukan 3 fosil manusia Denisova. Menurut perhitungan, mereka hidup sekitar 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Namun menurut ilmuwan, homininin Denisova atau manusia Denisova jauh lebih maju daripada yang dibayangkan, karena mereka menemukan sebuah perhiasan berwarna hijau ini di salah satu gua asli manusia Denisova, yang mungkin merupakan perhiasan tertua di dunia dan setidaknya telah 40.000 tahun sejarahnya, atau bahkan ada ilmuwan yang mengatakan mungkin sudah 60.000 hingga 70.000 tahun sejarahnya. Dari temuan fosil sejauh ini, terlihat bahwa mereka tinggal di Gua Denisova, karena itu dinamakan Denisova di Siberia Selatan. Rahang Denisova juga ditemukan di dataran tinggi Tibet, dan temuan ini menunjukkan Denisova tinggal di sana sekitar 160.000 tahun lalu. Temuan itu menunjukkan manusia Denisova lebih muda dari Neanderthal dan bahkan Homo sapiens yang pertama muncul sekitar 300.000 tahun lalu. Bukti DNA menunjukkan baik Neanderthal dan Denisova juga tinggal di Gua Denisova, walaupun mungkin bukan pada waktu yang sama. Selain itu, menurut ilmuwan,
Perhiasan semacam ini hanya akan dikenakan oleh pemiliknya pada acara-acara istimewa, seperti ketika mengadakan pengorbanan, atau dengan kata lain, bahwa manusia Denisova telah menyadari agama sejak puluhan ribu tahun silam. Lalu apa fungsi dari perhiasan gelang itu? Selain itu juga ada lubang kecil 0,8 cm di atasnya, dan ada bekas pemrosesan buatan yang tampak kentara. Asal tahu saja, ini adalah perhiasan gelang puluhan ribu tahun lalu. Bagaimana mereka membuatnya? Hal ini membuat banyak antropolog tercengang bingung. Selama ini, mereka selalu percaya bahwa selama beberapa ribu tahun yang singkat dalam sejarah peradaban manusia, kerajinan seperti itu seharusnya tidak berasal dari manusia primitif. Dan ini belum berakhir. Gelang terkait di atas itu ditemukan di lapisan ke-11. Mereka tak menduga menemukan peralatan batu dengan sejarah setidaknya 300.000 tahun. Peralatan batu kasar ini mungkin biasa-biasa saja bagi Anda, tetapi berikutnya mereka menemukan jarum tulang dengan buatan yang sangat halus, serta benda-benda serupa cincin yang dipoles halus. Lubang jarum sekecil ini tanpa mesin, peralatan logam. Lalu bagaimana mereka membuatnya pada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun silam itu? Tidak ada ilmuwan yang dapat menjawab pertanyaan ini. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan DNA kuda. Artinya mereka tidak hanya bisa berburu, tetapi sudah tahu teknik menjinakkan binatang liar dan bahkan bisa menunggang kuda kala itu. Selama ini antropolog selalu percaya bahwa hanya di zaman perunggu ribuan tahun yang lalu, manusia baru mulai belajar menjinakkan hewan. Lalu bagaimana mereka mengetahui hal-hal ini pada puluhan ribu tahun yang lalu? Selain itu, manusia Denisova ini juga memiliki ciri yang kentara. Perawakan mereka tinggi besar. Ini adalah perbandingan antara tengkorak manusia modern dan Neanderthal serta Denisovan. Dari sini dapat dibayangkan betapa kekarnya perawakan mereka. Tapi anehnya, manusia raksasa dengan peradaban cerdas ini belakangan sepenuhnya punah. Ini benar-benar sulit dimengerti. Seharusnya mereka jauh lebih maju di depan dari manusia modern di era kita sekarang. Kenapa manusia modern bisa bertahan sementara mereka justru punah? Sejauh ini, komunitas sains tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Tetapi jika kita mengubah pola pemikiran kita, legenda bukan hanya agama, tetapi sejarah yang sesungguhnya, maka legenda dapat menjawab pertanyaan ini sepenuhnya. Denisovans ini membuat orang-orang terbayang tentang legenda manusia raksasa dalam mitologi. Dalam Alkitab, manusia raksasa disebut Nephilim adalah keturunan yang dihasilkan oleh hubungan seksual antara anak-anak Tuhan dan anak-anak manusia dalam kitab Kejadian, pasal 6 ayat 1-4. Persetubuhan ini menghasilkan keturunan Nephilim yang adalah orang-orang yang gagah perkasa pada zaman purbakala. Mereka juga disebut manusia setengah dewa. Tapi pada akhirnya manusia raksasa ini semuanya musnah oleh banjir besar yang diturunkan Tuhan. Jadi mungkinkah Denisovan adalah manusia raksasa dalam Alkitab? Mereka dimusnahkan oleh banjir. Selain itu, tubuh manusia setengah dewa ini memiliki darah setengah dewa, dan tentu saja bisa jadi mereka juga mewarisi sebagian dari kecerdasan para dewa. Ini juga menjelaskan mengapa manusia Denisova memiliki peradaban yang begitu tinggi, terutama gelang mereka ini. Mungkin itu akan mengungkapkan rahasia tablet Sumeria. Selama ini orang-orang selalu sangat ingin tahu mengapa di gelang para dewa atau manusia setengah dewa ini selalu memakai gelang yang sama di pergelangan tangan mereka. Mungkin ini adalah simbol eksklusif dari darah dewa yang mengalir di tubuh manusia zaman kuno. Tetapi sayangnya, baik manusia raksasa dalam Alkitab atau Denisovan semuanya telah lenyap dari muka bumi. Namun berdasarkan petunjuk DNA, para ilmuwan menemukan bahwa baik itu di Tibet dan sejumlah besar di Asia, termasuk Meksiko di benua Amerika, dan banyak penduduk asli benua Amerika di Amerika Selatan bagian utara, rata-rata memiliki DNA manusia Denisova. Dengan kata lain, orang-orang ini mungkin keturunan Denisovans, jadi mereka telah mengembara di bumi selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun.
Lalu mungkinkah sudah ada bayangan manusia Denisova sejak puluhan ribu tahun yang lalu di Antartika? Mungkinkah sekelompok manusia purba dengan peradaban tertentu ketika itu, seperti yang disebutkan dalam legenda bangsa Maya, mereka terpaksa mendayung perahu pindah dari Antartika, kemudian ke pedalaman benua Amerika dan menetap di sana? Selanjutnya, mari kita lihat bukti lain yang menunjukkan bahwa manusia telah menguasai teknik berlayar sejak dulu. Pada tahun 1929, Halil Edem dari Museum Nasional Turki secara tidak sengaja menemukan beberapa peta kuno yang dilukis pada selembar kulit antelop saat membersihkan peninggalan budaya di Istana Topkapi di Istanbul. Pada 1513, Ahmed Muhyiddin Piri atau yang dikenal sebagai Piri Reis membuat peta yang menarik perhatian bagi para ilmuwan lantaran menyertakan keterangan berlebih dan akurat. Lewat peta yang dibuat di atas kulit rusa itu, ia menyertakan kepulauan di Atlantik, Tibet dan dunia timur seperti Jepang. Untuk diketahui, Ahmed Muhyiddin Piri atau yang dikenal sebagai Piri Reis merupakan seorang laksamana angkatan laut Kesultanan Ottoman abad ke-16. Ia memiliki keahlian di bidang navigasi, geografi dan menjadi kartografer. Namun hal yang menarik bagi sejarawan adalah tahun 1513 itu juga menyertakan sebuah daratan besar di selatan Afrika yang kita ketahui kini sebagai Antartika. Padahal dunia barat sendiri baru menemukan Antartika pada 1773 lewat perjalanan yang dilakukan James Cook dari Inggris. Penelitian peta pertama dilakukan oleh Charles Hapgood pada 1965 dari University of Hampshire bersama tim. Mereka mengamati gambar peta garis pantai Antartika yang ternyata dipetakan tanpa selubung es. Asal tahu saja, Antartika ditemukan oleh orang Eropa pada tahun 1818, lebih dari 300 tahun setelah peta ini muncul. Lalu bagaimana sang laksamana Piri itu menggambar benua Antartika sebelum membeku kala itu? Ternyata laksamana Piri secara khusus menandai di peta bahwa peta ini digambar dengan mengacu pada peta kuno. 8 di antaranya digambar pada era Alexandria lebih dari 2400 tahun yang lalu. Menurut analisis para arkeolog, meskipun peta pada zaman Alexandria yang berusia lebih dari 2000 tahun mungkin bukan versi aslinya, menurut analisis permukaan laut di dalamnya, peta ini mungkin dibuat oleh manusia lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Dalam buku kitab Bahriye, buku Bahari, terjemahan yang ditulis Piri Reis sendiri, Piri mengaku bahwa ia tak pernah berlayar ke Atlantik. Penyusunan peta yang dibuatnya berdasarkan gabungan puluhan peta asal Arab, Yunani, Tiongkok, India, Portugis dan Spanyol. Dia juga mengadopsi peta yang dibuat Christopher Columbus. Hal ini ditulis oleh Sefim T. Kelly dalam The Map of America by Piri Reis, bahwa kesalahan Columbus juga tertuang dalam peta Piri Reis, seperti Kuba yang dianggap sebagai semenanjung benua. Terlepas dari petanya yang misterius, buku yang dibuat Piri Reis ternyata berkontribusi besar bagi ilmu geografi dan navigasi di masa selanjutnya. Kendati demikian, ia harus dihukum mati pada 1554 karena menolak mendukung Gubernur Basra dalam pertarungan melawan Portugis di Teluk Persia. Namanya kini digunakan dalam beberapa kapal di Turki. Mungkinkah orang yang membuat peta ini adalah manusia Denisova kuno karena mereka dulunya lebih dulu menetap di Antartika? Kemudian mereka menyebarkan pengetahuan ini ke tempat lain, tetapi sejauh ini semua ini hanya berupa dugaan yang berani, kecuali jika kita benar-benar menemukan situs yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno di Antartika. Jika tidak, kita juga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyingkap tabir misteri ini. Namun yang menarik adalah bahwa citra satelit tampaknya menemukan beberapa bukti yang relevan. Pada 2012, sebuah satelit mengambil gambar elips yang ganjil di atas Antartika. Dari analisis gambar, diameter maksimum dari dua lingkaran konsentris ini hampir 120 meter. Arkeolog Mark langsung berpikir setelah melihat foto ini bahwa itu mungkin reruntuhan desa manusia purba,
Tetapi sebagian besar ilmuwan arus utama tidak berpikir demikian. Bagaimana mungkin ada desa yang begitu jauh dari peradaban lain di bumi? Menurut mereka, itu pasti terbentuk secara alami karena Antartika merupakan daerah yang paling dingin dan angin yang paling kencang di bumi. Jadi karena angin Antartika yang kuat sehingga terbentuk berbagai medan yang ganjil di Antartika. Mungkinkah ini juga merupakan medan ganjil akibat terjangan angin Antartika? Pakar NASA yang mengkhususkan diri pada penelitian lapisan es Antartika mengatakan bahwa fitur melingkar di sini sepenuhnya tidak sama dari fitur alami linier, garis lurus yang ditiup oleh angin Antartika di tempat lain. Jadi tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan angin Antartika untuk menjelaskan hal ini. Kemudian para ilmuwan mengusulkan kemungkinan yang terjadi secara alami. Mencairnya es Antartika mungkin dapat menjelaskan prinsip pembentukannya. Saat lapisan es mencair di sini, akan terbentuk danau glasial baru. Setelah danau ini kembali membeku, meskipun permukaannya membeku, tetapi mungkin masih ada air cair yang berada jauh di dalam lapisan es. Jika air cair di dalam bocoran karena sebab lain, maka lapisan es di permukaan kemungkinan akan runtuh, dan kepingan demi kepingan lates atau kisi-kisi di sini mungkin akan kehilangan air di dalamnya. Jadi hal itu disebabkan oleh runtuhnya permukaan es. Ini seperti es tipis yang pecah dan runtuh di permukaan kolam musim dingin. Namun ada yang mengemukakan pandangan yang berbeda, karena lapisan es di sini tebalnya sekitar 5.000 meter. Bagaimana mungkin es setebal itu runtuh? Di saat orang-orang masih berdebat atas tanda tanya ini, tak lama kemudian ada yang menemukan dua gua misterius di dekat area tersebut. Banyak dari mereka kemudian menghubungkan gua-gua itu dengan penghuni gua kuno. Mungkinkah Denisovans kuno yang telah menetap di gua-gua alam ini sejak dulu? Dan yang paling menakjubkan adalah area oval ini terhubung dengan dua gua misterius lainnya di 3 titik yang berada dalam satu garis lurus. Apakah ini kebetulan atau memang sudah lama ada aktivitas manusia di sini? Kita baru akan mendapatkan jawabannya hanya ketika kita sepenuhnya menjelajahi Antartika suatu hari nanti. Tetapi karena gua misterius di Antartika disebutkan di sini, maka ada penemuan gua lain yang lebih besar dan lebih misterius di Antartika. Pada tahun 2016, sebuah lubang misterius yang lebih besar dari Maryland, Amerika Serikat muncul di bagian tengah Antartika. Para ilmuwan masih belum yakin bagaimana proses pembentukannya. Banyak ilmuwan mengatakan, gua ini mungkin semacam danau es Antartika. Danau glasial memang relatif umum ditemui di Antartika. Ini adalah area air yang dikelilingi oleh es laut. Tetapi lubang misterius yang ditemukan kali ini jelas sangat berbeda dari danau es biasa. Sebagian besar danau interglasial terbentuk di dekat garis pantai Antartika, tetapi danau interglasial ini secara tak terduga terbentuk di kedalaman benua Antartika yang berjarak ratusan kilometer dari garis pantai. Danau interglasial biasa dapat dipahami sebagai danau interglasial yang terbentuk di tepi Antartika karena suhu di sekitar benua Antartika menjadi lebih tinggi dan lapisan es mencair. Tapi bagaimana bisa suhu rata-rata minus 50 derajat Celcius di dalam benua Antartika itu tiba-tiba meleleh dan menjadi danau es yang begitu besar di pedalaman Antartika? Dan ini bukan pertama kalinya para ilmuwan melihatnya. Para ilmuwan pernah melihatnya sejak tahun 1974. Saat itu pembukaannya sebesar Oregon, Amerika Serikat, 5 kali lebih besar dari sekarang. Namun yang paling menakjubkan adalah pada tahun 1976, lubang sebesar itu hilang sama sekali tanpa jejak entah raib kemana. 40 tahun kemudian atau pada tahun 2016, satelit NASA menemukan lubang misterius itu tiba-tiba muncul lagi. Para ilmuwan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan semua ini dengan pengetahuan ilmiah saat ini, sehingga beberapa sarjana menggambarkannya seolah-olah ada manusia raksasa tak terlihat yang membuat lubang di es Antartika. Oleh karena itu, orang-orang semakin percaya pada legenda urban lain, yaitu Antartika adalah pintu masuk ke peradaban di inti bumi, dan gua ini adalah pintu masuknya. Mengenai peradaban di inti bumi,
Mata ketiga tidak akan membahasnya lebih lanjut karena waktu yang terbatas hari ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.